Take it easy, take it easy, take it easy like Saturday morning. Take it easy, take it easy, take it easy like Sunday morning. What's up guys, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kalangan minoritas saja hal yang tidak mudah untuk puasa di negeri orang nih guys. Kembali dengan Ajikan Afan. Puasa hari ketiga nih guys, pagi semuanya. My step strong untuk terus sampai 1 bulan ke depan. Minggu pagi di sini jam 7.30 nih guys. Saya ajak kalian untuk jalan-jalan lagi. Ini udah lama sekali ya. Perasaan sudah bertahun-tahun lah. Kita tidak ngobrol sambil ngevlog kayak gini. Jadi ini ceritanya tadi bangun jam 3, siap-siap beres-beres sahur, kemudian nunggu sholat subuh sekalian. Dan setelah itu kebiasaan saya adalah baca-baca nih. Nah, setelah saya baca jam 7 sekian pagi, saya keluar rumah jalan-jalan untuk ketemu kalian saja. So, gimana puasa kalian nih guys? Oke. Sana jam 7 malam ya, 7.30 malam. Tentu saja kalian baru saja buka puasa bersama keluarga. Saya ngebayangin betapa nikmatnya bisa buka puasa bersama keluarga, bersama bapak ibu, bersama kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga. Pasti keren. Terus gimana puasa di Amerika? Mungkin di antara kalian ada yang tanya begitu. Alhamdulillahirobbilalamin, puasa baik-baik saja. Kalau di sini imsak hari ketiga jam 5.33 pagi. Jadi setengah 6 pagi itu baru imsak. Karena matahari terbit di sini itu jam 6.45 untuk saat sekarang. Kemudian maghribnya itu di sini jam 7.55 malam guys. Jadi hampir jam 8 malam itu baru maghrib di sini. Jadi sini itu imsaknya memang agak belakangan kalau dibandingkan dengan Indonesia. Tapi buka puasanya, maghribnya juga malaman gitu. Uniknya bahwa rentang imsak itu makin hari itu akan semakin ke belakang. Pun demikian dengan maghribnya di sini guys. Jadi semakin hari kita puasa itu akan semakin ke belakang. Jadi kayak misal gini, imsaknya hari ini hari ketiga jam 5.33. Besok itu akan jam 5.32. Besoknya lagi 5.31, kemudian 5.30. Jadi akan semakin semakin pagi gitu loh. Tapi sebaliknya maghribnya itu akan semakin malam. Kalau hari ini jam 7.55, besok itu akan jam 7.56, 7.57 dan terus sampai akhir kita puasa bulan ini. Itu nanti maghribnya itu sampai jam 8.14 malam. Ini saja juga masih sangat beruntung nih guys, karena sesuai dengan informasi dari teman-teman yang ada di Belanda, di Jerman atau di Eropa ya, di sana rentang puasanya jauh lebih lama nih guys. Jadi bisa sampai 17 jam sampai 18 jam. Di sini alhamdulillah sekitar 14 jam sampai 15 jam sekian. Yang namanya kita sebagai kalangan minoritas, puasa di negara orang gini sangat tidak mudah. Ada cerita lucu ini guys. Ini pada awal-awalnya di saat pertama orang-orang di Amerika, jadi ketemu dengan teman-teman yang mereka tidak tahu bagaimana tata cara puasa ya. Dimana pada waktu itu saya puasa dan banyak orang yang menganggap apa yang saya lakukan untuk tidak makan dan minum seharian itu saya dianggap gila. Benar. Jadi ini lucu sekali. Jadi pada waktu itu saya ketemuan dengan beberapa teman yang mana kebetulan teman-teman tadi tidak ada teman dari Indonesia ya. Nah, mereka itu menganggap bahwa aktivitas puasa yang saya lakukan itu sangat berbahaya, itu menurut mereka. Di satu sisi saya memahami karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban dalam agama yang saya anut ya.
Bagi mereka yang disebut dengan puasa ya hanya sebatas mengurangi untuk tidak makan dan tidak minum, itu saja sebenarnya. Tapi apa ya, semacam restrictionnya, aturan-aturan yang mana kita sama sekali tidak boleh makan dan minum, itu bagi mereka dianggap sesuatu yang sangat membahayakan, karena mereka melihatnya dari segi kesehatan ya. Jadi mereka kepikirnya, wah kalau nggak makan seharian itu kan bisa berbahaya, orang bisa mati, pikiran gitu. Ya begitulah sekilas serba-serbi bagaimana rasanya berpuasa di luar negeri. Jadi selain menahan untuk tidak makan dan minum, juga untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tentu saja masalah lingkungan ya. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan aktivitas kita, menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa serta-merta kemudian dengan alasan puasa dan kita tidak maksimal untuk melakukan kewajiban keseharian di sini. Kalau misalnya di tempat kerja, kita harus tetap aja fokus dan tetap memberikan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan tadi. Terus bagaimana tanggapan orang-orang sini setelah mereka tahu bahwa kita berpuasa nih guys? Oh nggak apa-apa sebenarnya. Justru mereka itu sangat respect dengan aktivitas kita. Jangan berpikir bahwa orang luar negeri itu tidak beribadah. Mereka pun juga beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, tentu saja. Jadi seperti hanya kita respect dan menghormati aktivitas ibadah mereka, meskipun kita sebagai kalangan minoritas, mereka pun juga sangat respect dengan aktivitas kita saat kita melakukan ibadah, misalnya sholat 5 waktu, atau saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mereka sama sekali nggak mengganggu. Di lingkungan kerja misalnya, mereka tahu ya udah, jadi good morning. Wah, keren sekali nih guys, sinar mataharinya cukup keren. Ini saya suka nih. Oke, setelah tadi kita ngebahas perihal puasa Ramadan di Amerika ya. Jadi pada intinya bahwa ya alhamdulillah kami sebagai kalangan minoritas sini sama sekali tidak ada batasan untuk melakukan ibadah di sini. Baik di saat kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian kita melakukan ibadah puasa Ramadan, itu sama sekali tidak ada gangguan atau satu hal yang membatasi aktivitas ibadah kita, itu sama sekali nggak ada. Oke, what's next ceritanya? Mungkin diantara kalian pengen dengar update perihal pandemik atau wabah COVID-19 ini gimana di Amerika. Mungkin kalian banyak sekali mengikuti perkembangan berita-berita ya, bahwa Amerika sekarang justru menjadi pusat wabah yang sangat serius. Terutama itu terjadi di negara-negara bagian atau state di East Coast ya, di pantai timur Amerika, seperti di daerah New York, Michigan, Pennsylvania. Di sana berkembang sangat-sangat pesat sekali. Makanya seperti yang kalian lihat dari berita bahwa banyak sekali korban yang berasal dari pantai timur Amerika tadi. Di Texas sendiri sebenarnya banyak sekali orang yang terdampak sebenarnya, terinfeksi. Tapi jumlah korbannya juga masuk kategori sangat kecil di sini ya. Oke, kita istirahat dulu nih guys, sambil cerita nih guys. Kerenggosan nih guys, kalau orang Jawa bilang kerenggosan. Udah jalan hampir 1 jam dari tadi sebenarnya. Kemudian ada catatan bahwa sebagian besar korban yang meninggal di Amerika itu adalah mereka-mereka dari kalangan kulit hitam nih guys. Jadi cukup memprihatinkan ya, karena dari budayanya orang-orang kulit hitam itu sendiri, banyak di antara mereka itu yang ignorance gitu. Jadi sangat tidak peduli, tidak waspada, dan mereka itu menganggap remeh. Per hari besok Senin itu akan ada aturan bahwa semua warga Texas yang keluar rumah itu harus mengenakan masker.
Kalau tidak mengenakan masker, itu bisa kena denda $1.000. Itu aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Texas beberapa hari yang lalu. Kabar baiknya adalah per hari Jumat kemarin itu sudah dibukanya kembali beberapa retail atau beberapa store, toko-toko untuk melakukan aktivitasnya. Tentu saja dengan beberapa restriction, dengan beberapa syarat, yaitu hanya boleh untuk belanja online dan to go atau pick up. Jadi pembeli itu masih belum diperbolehkan untuk masuk ke store atau masuk ke toko tadi. Mereka bisa pesan sesuatu yang mereka butuhkan lewat online atau lewat telepon dan kemudian diantarkan ke rumah, atau misalnya mereka bisa mengambil barangnya tadi di luar kemudian diantarkan keluar ke mobil mereka. Restoran sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menutup ya, tapi mereka tetap dipersilahkan jika mereka mau melakukan bisnis, melakukan aktivitas jual beli, itu boleh, tentu saja dengan syarat hanya untuk take out atau to go saja. Yuk kita lanjutkan ceritanya sambil jalan nih guys. Nah terus sudah ini minggu kedua ya, seperti hanya di Indonesia, bahwa pemerintah Amerika pun juga memberikan stimulus atau bantuan dana dari pemerintah, yang mana per kepala dihitung $1.200 itu per bulannya. Jadi memang anggarannya sangat besar ya, karena jumlah klaim jobless atau pengangguran di Amerika itu puluhan juta, banyak sekali. Alright, akhirnya kita istirahat dulu. Sudah keringatan, cukup lelah, jalan lebih dari 1 jam. Ini bulan puasa, kita harus benar-benar bisa menghemat energi karena kita mesti bertahan seharian. Sekarang jam 8.30 pagi dan harus bisa bertahan nanti insya Allah hampir jam 8 malam. Oke, jadi cerita puasa hari ketiga hari ini gitu saja. Jika ada pertanyaan lain yang ada katanya dengan bulan puasa atau mungkin yang ada katanya dengan pandemi COVID-19, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Sekali lagi ini mumpung bulan puasa ya, yaudah. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya, baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, lewat tutur kata, lewat unggahan-unggahan video yang saya unggah pada kalian. Semoga di bulan puasa kali ini kita benar-benar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sampai kita bisa menyelesaikan 1 bulan penuh ke depannya. Kritik dan saran senantiasa saya harapkan dari kalian semua. Untuk semua saya sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam hangat dari Houston, Texas.